Bayangkan sebuah tempat di mana pegunungan menjulang bak benteng alami dengan puncak bersalju yang berkilau di bawah sinar matahari, danau-danau jernih memantulkan langit biru seperti cermin raksasa, dan padang rumput hijau dipenuhi bunga-bunga liar yang bergoyang lembut diterpa angin sejuk. Selamat datang di desa-desa kecil Swiss, surga tersembunyi di jantung Eropa yang seolah dirancang untuk membuat siapa saja lupa akan hiruk-pikuk dunia modern, tempat seperti Lauterbrunnen dengan air terjunnya yang mengalir dari ketinggian 300 meter, atau Zermatt yang berdampingan dengan Gunung Matterhorn setinggi 4.478 meter, menawarkan keindahan alam yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menyentuh jiwa. Dalam perjalanan panjang ini, kita akan menyelami pesona desa-desa Swiss yang terkenal dengan lanskapnya yang bagaikan lukisan, menjelajahi kehidupan penduduk lokal yang damai, dan membayangkan bagaimana rasanya tinggal di tengah surga yang seolah tak tersentuh waktu. Dari lembah hijau hingga chalet kayu yang hangat, Swiss adalah bukti bahwa alam bisa jadi karya seni terindah jika kita menjaganya. Mari kita mulai dengan Lauterbrunnen, sebuah desa di kanton Bern yang sering disebut sebagai inspirasi negeri dongeng, dikelilingi 72 air terjun. Yang terbesar adalah Staubach Falls dengan ketinggian hampir 300 meter. Airnya jatuh seperti tabir sutra yang berkilau saat matahari pagi menyentuhnya. Bayangkan berdiri di dasar lembah, mendengar gemericik air, dan merasakan embun dingin di wajah Anda. Itu seperti masuk ke dalam lukisan abad ke-19. Desa ini cuma punya 2.500 penduduk, tapi setiap tahun ratusan ribu wisatawan datang, terpesona oleh rumah-rumah kayu bergaya chalet yang berjajar di tepi padang rumput, dengan latar belakang pegunungan Jungfrau yang menjulang 6.000 kaki atau 1,800 meter di atas lembah. Fotonya saja sudah bikin takjub, apalagi melihat langsung. Penduduk lokal hidup sederhana, banyak yang jadi petani atau pengelola penginapan, dan mereka bangga menjaga tradisi seperti yodeling atau festival keju yang digelar setiap musim panas. Bayangkan suasana desa di tahun 2024 masih mempertahankan pesona abad kepertengahan meski dunia sudah berubah. Sekarang kita beralih ke Zermatt, desa bebas mobil di kanton Valais yang terkenal sebagai gerbang menuju Matterhorn, salah satu puncak paling ikonik di pegunungan Alpen dengan ketinggian 4.478 meter yang menjulang bak raja di antara awan. Bayangkan mendaki atau naik kereta ke Gornergrat, ketinggian 3.100 meter, lalu melihat panorama 38 puncak Alpen dalam sekali pandang. Itu seperti berdiri di atap dunia. Zermatt punya 1.100 penduduk tetap, tapi musim dingin bisa ramai dengan puluhan ribu turis yang datang untuk ski atau sekadar menikmati coklat panas di tepi perapian. Chalet-chalet di sini punya balkon penuh bunga geranium merah dan jalanan berbatu dipenuhi toko-toko kecil yang jual jam tangan Swiss atau keju raclette yang meleleh di lidah. Desa ini juga punya aturan ketat. Tak ada kendaraan bermesin, hanya kereta kuda atau mobil listrik. Membuat udaranya segar dan suara lonceng sapi jadi musik alami. Bayangkan jalan pagi di tahun 2025 cuman ditemani desau angin dan denting lonceng. Itu damai yang sulit ditemukan di kota besar. Lalu ada Gimmelwald, desa kecil lain di Lauterbrunnen Valley yang cuma punya 130 jiwa, terletak di ketinggian 4.500 kaki atau 1.370 meter, tersembunyi di antara tebing curam dan padang rumput yang seolah tak tersentuh. Bayangkan desa ini seperti rahasia yang cuma diketahui sedikit orang. Rumah-rumah kayunya berusia ratusan tahun, beberapa dibangun pada abad ke-17, tapi masih kokoh dengan atap batu dan jendela kecil yang menghadap lembah. Penduduknya hidup dari beternak sapi dan membuat keju, dan mereka sengaja menolak pembangunan besar demi jaga pesona aslinya. Di tahun 2010, Gimmelwald masuk daftar warisan Swiss karena keasliannya. Dan sampai sekarang, tak ada hotel mewah di sini, cuman penginapan keluarga yang bikin Anda merasa pulang ke rumah nenek. Bayangkan bangun pagi, melihat kabut tipis membungkus pegunungan, lalu minum susu segar sambil mendengar sapi merumput.
It's as close to paradise as it gets. Sekarang, mari kita ke Appenzell, desa di timur laut Swiss yang terkenal dengan tradisi dan lanskap seperti kartu pos. Bayangkan bukit-bukit hijau bergelombang, dipenuhi sapi cokelat Swiss yang loncengnya berdenting lembut, dengan latar belakang Gunung Sentis setinggi 8.200 kaki atau 2.500 meter. Appenzell punya 1.100 penduduk, tapi budayanya kaya. Setiap tahun, mereka gelar Landsgemeinde, rapat terbuka di alun-alun desa untuk memilih aturan lokal. Tradisi yang sudah ada sejak abad ke-14, bayangkan di tahun 2023, orang masih angkat tangan untuk memutuskan nasib desa. Itu demokrasi dalam bentuk paling murni. Rumah-rumah di sini dicat warna-warni dengan ukiran kayu rumit, dan tokoh-tokoh kecil jual bordir tangan atau bir lokal yang dibuat dari air pegunungan. Bayangkan mencium aroma roti panggang dari oven kayu sambil jalan di gang sempit, itu seperti melangkah ke masa lalu. Keindahan alam Swiss tak cuma soal pemandangan, ekosistemnya juga luar biasa. Di Lauterbrunnen misalnya, Anda bisa lihat bunga Edelweiss yang langka, simbol Alpen yang tumbuh di ketinggian 2000 meter. Bayangkan bunga kecil putih ini bertahan di tebing berbatu, bukti kekuatan alam yang rapuh tapi tangguh. Danau-danau seperti Danau Thun atau Danau Brienz punya air begitu jernih, Anda bisa lihat ikan traut berenang di kedalaman 20 kaki atau 6 meter. Bayangkan naik perahu kayu di danau, dikelilingi pegunungan, tanpa suara mesin, cuman suara dayung dan burung camar. Di Zermatt, Gletser Gorner panjangnya 9 mil atau 14 km, menyimpan es dari ribuan tahun lalu. Bayangkan berdiri di depan dinding es biru, merasa kecil di hadapan waktu. Swiss juga punya taman nasional tertua di Alpen, didirikan pada tahun 1914, di mana rusa, ibex, dan elang emas masih hidup bebas. Bayangkan melihat ibex melompat di tebing setinggi 1000 kaki atau 300 meter. Anggun seperti tari alam. Tapi apa yang bikin desa-desa ini surga? Bukan cuma alamnya, tapi cara penduduknya hidup selaras dengan lingkungan. Di Grindelwald misalnya, desa dengan 3.000 penduduk di dekat Gunung Eiger, petani masih gunakan sabit tradisional untuk panen rumput. Bayangkan di tahun 2022, mereka tolak mesin demi jaga tanah, itu komitmen yang langka. Mereka juga punya sistem irigasi kuno bernama Suonen, kanal kayu dari abad ke-15 yang alirkan air pegunungan ke ladang. Bayangkan air mengalir jernih, tanpa pompa modern, cuman gravitasi dan kejeniusan leluhur. Di musim dingin, desa-desa ini berubah jadi negeri ajaib. Salju setebal 3 kaki atau 1 meter tutupi atap chalet, dan lampu-lampu kecil berkelap-kelip di malam yang dingin. Bayangkan duduk dekat perapian, dengar cerita lokal tentang roh pegunungan, sambil pegang cokelat panas. Tapi surga ini tak lepas dari tantangan. Perubahan iklim ancam Gletser Swiss, yang menyusut 30% sejak tahun 1980. Bayangkan Gletser Matterhorn hilang dalam 50 tahun, itu akan ubah wajah Zermatt selamanya. Penduduk lokal juga hadapi tekanan turisme. Di Lauterbrunnen misalnya, sampai 1 juta pengunjung datang tiap tahun, bikin jalanan sempit penuh dan harga tanah naik. Bayangkan keluarga petani yang kesulitan bertahan karena lahan jadi villa mewah. Tapi mereka tetap optimis. Di tahun 2019, Swiss luncurkan inisiatif pariwisata berkelanjutan, batasi bus turis dan dorong homestay lokal. Bayangkan desa yang tetap asli meski dunia modern coba masuk. Dari sisi budaya, desa-desa ini kaya tradisi. Di Appenzell misalnya, anak-anak masih belajar suling kayu di sekolah. Dan di Zermatt, Festival Alforn tiap musim panas penuhi udara dengan nada-nada dalam. Bayangkan puluhan pria bermain terompet kayu sepanjang 10 kaki atau 3 meter. Itu suara yang bikin merinding. Makanan juga jadi daya tarik. Keju fondue dibuat dari susu sapi lokal, disajikan dengan roti keras dan anggur putih. Bayangkan mencelup roti ke keju cair di chalet berusia 200 tahun, ditemani cerita petani tentang musim salju. Dan jangan lupa cokelat Swiss. Di desa seperti Brock,
Anda bisa kunjungi pabrik Cailer yang berdiri sejak tahun 1819, cium aroma kakao dari jarak 100 meter, bayangkan mencicipi pralin buatan tangan sambil lihat pegunungan, itu surga dalam satu gigitan. Sekarang bayangkan tinggal di desa ini, pagi dimulai dengan lonceng gereja dari abad ke-16, lalu Anda jalan ke pasar kecil, beli roti segar dan madu pegunungan, bayangkan hidup tanpa kemacetan, cuma ditemani suara angin dan burung, tapi tantangannya juga ada. Musim dingin bisa turun sampai minus 20 derajat Celcius, dan internet kadang lambat di desa terpencil seperti Gimmelwald. Bayangkan menulis email sambil menunggu 5 menit untuk kirim, itu ujian kesabaran. Tapi penduduk bilang itu sepadan. Di tahun 2018, survei bilang Swiss salah satu negara paling bahagia, dan desa-desa ini jadi alasan besar. Bayangkan senyum petani yang bangga ceritain sapinya menang lomba di festival lokal. Dari sisi wisata, desa-desa ini tawarkan banyak. Di Grindelwald, Anda bisa naik gondola ke puncak First, ketinggian 7.000 kaki atau 2.100 meter, lihat panorama 360 derajat, bayangkan berdiri di jembatan gantung, jantungan tapi takjub lihat lembah di bawah. Di Lauterbrunnen, trekking ke air terjun Trummelbach, yang tersembunyi di dalam gunung, bikin Anda merasa masuk ke dunia lain. Bayangkan suara air menggelegar di gua, seperti detak jantung bumi. Zermatt punya jalur hiking sepanjang 100 mil atau 160 km, melewati gletser dan danau. Bayangkan jalan selama 3 hari, cuma ditemani kambing, gunung, dan elang. Tapi yang bikin desa-desa ini surga adalah harmoninya. Penduduk, alam, dan tradisi menyatu, menciptakan tempat yang bikin kita sadar betapa indahnya hidup sederhana. Bayangkan duduk di tepi danau, lihat bintang di langit malam, dan rasakan damai yang tak bisa dibeli. Itu Swiss, surga nyata di desa-desa kecil yang tak pernah lupa akarnya.